Oke, selanjutnya tentang pembayaran bunga obligasi. Nah, tadi kan sudah tentang penjualan obligasi. Sekarang waktunya kita membayar bunga. Jadi setiap kita menjual obligasi nih sebagai perusahaan, kita juga wajib untuk membayar bunga obligasi. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan persentase bunganya dikalikan nilai nominal. Oke, persentase bunga kali nilai nominal. Ini untuk jurnalnya biaya bunga terhadap kas. Nah, contohnya nih, misalnya seperti soal yang sebelumnya di penjualan, nih ya, PT Agro itu dia menerbitkan atau menjual obligasinya itu tanggal 2 Januari. Oke, jualnya 2 Januari dan tanggal bunganya pun juga 2 Januari. Nah, berarti bertepatan kan? Nah, cara ngitungnya biasa, cuman persentase persentase bunganya dikali nominal. Udah gitu aja. Bisa tinggal dimasukin ke jurnalnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini ada keterangan setelah dibuat jurnal balik dari penyesuaian sebelumnya. Loh, berarti ada penyesuaian, Kak? Iya, sebelumnya ada penyesuaian karena kan kalian nerbitinnya 2 Januari 2015. 2015. Nah, ketika kalian berbunga tahun depannya di 2 Januari berikutnya, berarti kan sudah pindah tahun kan ke 2016. Nah, karena dia tahunnya berbeda, dan kita ketahui bahwa setiap 31 Desember itu tutup buku, makanya ada penyesuaian dan jurnal balik, itu maksudnya. Oke, next. Itu tepat pada tanggal bunga ya, jualnya sama dengan tanggal jualnya sama dengan tanggal bunga. Nah, di sini bisa juga misalnya kita menjual tapi tidak bertepatan dengan tanggal bunga. Nah, maka ada bunga berjalan. Sekali lagi jangan sampai lupa ya, ditentukan dulu kira-kira dia tepat tanggal bunga atau enggak. Nah, ada dua pendekatan juga. Kalau laba rugi biaya bunga terhadap kas sama seperti yang tadi sebelumnya. Kalau di pendekatan neraca, dia muncul akun utang bunga. Nah, kalau kakak sih prefer buat pakai pendekatan neraca ya, karena bakal lebih detail dan jelas bunga yang harus kita bayar tuh berapa sih, kayak gitu. Tapi itu balik lagi ke kalian sih, kalau kakak prefer pakai yang neraca. Nih, kakak contohin dulu ya. Nah, di contoh sebelumnya yang di penjualan, yang awal tadi video pertama, itu udah dijelaskan bahwa PT Agro itu menjual obligasinya tanggal 1 Mei. Ini bukan yang 2 Januari tadi ya, ini beda kasus lagi. PT Agro ini jual obligasinya 1 Mei dan tanggal bunganya 2 Januari. Nah, berarti tidak tepat kan? Satunya Mei, satunya Januari, tidak tepat tanggal bunga. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa sih bunga yang harus kita bayar. Caranya sama ya, persentase bunga kali nominal. 12 juta kan yang harus kita bayar. Oke, ada bunga berjalannya enggak? Ada kan? Nah, kita hitung dulu. Kalau di pendekatan laba rugi, dia langsung masuk aja nih kayak gini. Jadi nggak jelas berapa yang harus kita bayar. Tapi, kalau kita pakai pendekatan raca, nah ini lebih jelas. Ada utang bunga, ada biaya bunga. Nah, Kak contohin dulu. Nih, Kak contohin ya. Jadi, oh sorry. Jadi bunganya itu 2 Januari. Kita belinya 1 Mei. Nah, kita baru beli tanggal 1 Mei. Nah, berarti kita harus bayar bunga kapan? Bayar bunga di 2 Januari ini kan? Berarti masih tahun depannya lagi kan? Ini masih tahun 2015. Jalan 1 Mei ke Desember 2015, Desember 2015 ke Januari awal 2016. Baru di sini kita bayar bunga. Nah, kita hitung bunga yang harus kita bayar berapa dari 1 Mei ke 2 Januari. Dari sini ke sini. Hitung ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan. Loh, kok berarti sampai Desember, Kak? Iya, karena Desembernya dihitung penuh 1 bulan. Sementara di sini Januarinya cuma sampai tanggal 2 doang, nggak penuh. Ya udah sampai Desember aja 8 bulan. Jadi 8 per 12, jangan lupa ya, kali 12% kali 100 juta, yaitu 8 juta. Nih, jadi sebenarnya yang harus kita bayar itu adalah si biaya bunga ini. 8 juta ini gitu. Utang bunganya 4 juta ini dari yang kita bayar sebelumnya, yang di penjualan tadi.
Nih, dari 2 Januari ke 1 Mei. Jadi total kas yang kita keluarkan adalah 12 juta. Tuh, oke. Nah, karena penjelasannya udah tentang pembayaran bunga, sekarang Kakak mau share screen dulu. Oke, ini belum dihapus. Nah, Kakak mau share screen dulu lagi soal tentang pembayaran bunga. Nih ya, tadi penjualan obligasi sudah, sekarang pembayaran. Nah, kita lihat dulu. Bikin garis aja nggak apa. Dia bayar bunganya 1 April dan 1 Oktober. 1 April. Terus 1, Oktober. Kita jualnya 3 April di sini, masih April juga ya. Masih bertepatan tanggal bunga berarti dia. Nah, tapi karena tanggal bunganya ada 2, kita lihat dulu nih. Pembayaran bunganya gimana? Berarti ini kan tepat tanggal bunga nih, kita jualnya. Berarti bunga harus kita bayar yang mana, Kak? Yang ke sini. Nah, di tanggal bunga berikutnya, yaitu di 1 Oktober. Ya udah, kalian hitung dari April ke Oktober itu berapa per 12 kali bunganya kali nominalnya. Itu ya, nanti jurnalnya silakan pakai pendekatan neraca atau laba rugi, tapi Kakak prefer neraca ya. Coba kalian ngerjakan pakai pendekatan neraca aja, nggak apa-apa. Terserah sih, boleh yang mana aja. Oke, untuk pembayaran bunga, Kakak minta 3 anak, yaitu Dwi Putri, terus Muarifia, dan Rizka Swandono. Oke, 3 anak itu, dan Kakak mau 3 anak bebas, terserah. Pokoknya yang belum mengerjakan penjualan obligasi ya. Oke, selamat mengerjakan.